Alfiah Sabrina Mahfud dengan NIM 330102300053 akan memaparkan sedikit materiku mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum administrasi negara itu. Jadi teman-teman, hukum administrasi negara itu adalah seperangkat peraturan yang mana peraturan tersebut memungkinkan administrasi negara itu menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Nah, lalu bagaimana asal-usul dan juga perkembangan HAN? Pada awalnya, HAN itu merupakan bagian dari hukum tata negara. Namun, seiring dengan perkembangannya, HAN itu menjadi cabang ilmu hukum tersendiri karena tugas dan fungsi administrasi negara yang makin kompleks seiring dengan pertumbuhan negara modern dan juga munculnya negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, lalu yang kedua itu dipengaruhi oleh faktor pendorong perkembangan HAN, yaitu meningkatnya fungsi pelayanan publik oleh negara. Dibutuhkannya aturan yang mengatur tindakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan hukum dan tetap melindungi hak masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada implikasi perkembangan HAN. Jadi pemerintah itu tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Dibutuhkan mekanisme hukum untuk menilai keabsahan tindakan administrasi negara. Lalu apa hubungan HTN dengan HAN? Kita perlu melihat di perbedaan dasar hukum tata negara dan HAN. Kalau hukum tata negara itu mengatur organisasi negara dan juga struktur kekuasaan. Nah, kalau misal hukum administrasi negara, dia mengatur aktivitas operasional atau tindakan administratif dari aparat pemerintahan. Nah, lalu apa keterkaitan keduanya? Keterkaitan keduanya itu saling melengkapi, teman-teman. Kalau HTN itu memberikan kerangka hukum dasar, sedangkan HAN itu mengatur pelaksanaan dari kerangka tersebut secara teknis operasional. Nah, kalau dilihat dari posisi nih, HTN itu berfungsi sebagai hukum dasar dalam sistem pemerintahan, sedangkan HAN itu menjadi hukum teknis pelaksanaannya. Misal contoh konkretnya itu gini, HTN itu mengatur kedudukan presiden, sementara HAN itu mengatur bagaimana presiden menjalankan kewenangannya dalam bentuk keputusan, terus bentuk peraturan, atau berbentuk tindakan administratif. Nah, lalu apa sih fungsi-fungsi dari HAN itu? Yang pertama, fungsi HAN itu menciptakan pemerintahan yang baik. Lalu yang kedua, itu membentuk aparat pemerintah yang bermoral. Lalu yang ketiga itu menjamin kepastian hukum. Yang keempat, menjamin keadilan hukum. Yang kelima, berfungsi ganda sebagai pedoman dan juga sebagai ukuran. Lalu apa saja asas-asas HAN? Nah, sebelum kita mengetahui asas-asas HAN, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari asas. Jadi asas itu bisa diartikan sebagai tumpuan dalam berpikir dan juga bertindak, teman-teman. Atau bisa juga diartikan asas itu prinsip dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mengatur hubungan dengan masyarakat. Nah, lalu dalam hukum administrasi negara ini, asas-asas itu berfungsi sebagai apa? Jadi asas-asas ini itu nantinya akan melingkupi tindakan-tindakan hukum administrasi negara, khususnya bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan sistem pemerintahan. Nah, asas ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pemerintahan. Asas-asas ini juga berfungsi sebagai panduan untuk menilai apakah tindakan atau kebijakan pemerintah itu telah sesuai dengan hukum dan juga etika administrasi. Nah, lalu apa saja contoh asas dalam hukum administrasi negara? Yang pertama yaitu ada asas legalitas. Nah, lalu yang kedua yaitu ada asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi satu dengan administrasi yang lainnya. Lalu yang keempat itu asas kesamaan hak bagi setiap penduduk. Lalu yang kelima itu ada asas upaya memaksa. Terus yang selanjutnya itu ada asas kepastian hukum. Lalu yang ketujuh ada asas keadilan sosial. Kemudian ada asas orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan juga ada asas persatuan dan kesatuan.
Lalu yang 10 ada asas batal karena kecerobohan hukum administrasi negara. Yang ke-11 ada asas kebebasan atau asas first admission. Lalu ciri-ciri hukum administrasi negara itu apa? Jadi Vollenhoven itu pernah mengatakan bahwasanya hukum administrasi negara itu mempunyai ciri-ciri, yaitu untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan, mulai dari kebebasan pemerintah. Dalam hal ini berarti merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat pada pemerintah. Akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi negara mengandung arti pula bahwa mereka yang harus taat pada pemerintah itu menjadi dibebani berbagai kewajiban yang tegas, sebagaimana dan sampai di mana batasnya, dan berhubungan dengan itu berarti juga bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan juga tegas. Nah, agak membingungkan ya, tapi bisa disimpulkan bahwasanya ciri-ciri hukum administrasi negara yaitu menurut Vollenhoven yang pertama yaitu memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara. Nah, lalu yang kedua itu membatasi administrasi negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang keempat, membebani rakyat dengan berbagai kewajiban.